Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas RC. Saat ini kami akan membahas kembali modul praktikum, yaitu pengembangan pemrograman fungsi pada R. Mungkin kita langsung masuk saja. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan padanan yang menghubungkan setiap X pada himpunan A, yang disebut daerah asal atau domain. Tepat satu dengan Y pada himpunan B yang disebut daerah lawan atau kodomain. Fungsi dalam R memungkinkan kita untuk menyusun kode dalam unit-unit kecil yang dapat dipanggil berkali-kali di berbagai program, sehingga memudahkan kita dalam melakukan pemeliharaan, debugging, dan pengembangan kode yang lebih kompleks. Dalam R, fungsi membutuhkan atau tidak membutuhkan input dari X, setelah itu akan mengeluarkan output atau fx. Selanjutnya itu kita akan mendefinisikan fungsi. Gunakan kata function untuk mendefinisikan suatu fungsi pada R. Contoh sintaks fungsi dalam R itu dapat kita lihat di mana nama underscore fungsi kita itu function dengan argumen satu dan argumen 2. Selanjutnya kita buat statementnya fungsi secara matematiknya. Terus kita return untuk fungsi statement itu. Terus kita panggil lagi nama fungsi dengan value argumen yang pertama serta value argumen yang kedua. Terus di sini ada contoh, misalkan terdapat suatu fungsi yang menyatakan luas suatu lingkaran memiliki jari-jari 9 dan pi 3,14, maka hitunglah luas lingkaran menggunakan pemrograman R. Di sini kita membuat nama fungsinya itu luas lingkaran dengan argumen itu pi dan R. Terus diberikan komentar, luas lingkaran adalah nama fungsi, pi dan R adalah argumen. Kemudian kita buat rumusnya L sama dengan pi dikali R kuadrat, yaitu fungsinya. Kemudian kita return untuk si L-nya, dan selanjutnya kita print luas lingkaran dengan value argumen itu 3,14 di koma 9. Setelah di run itu, kita dapatkan hasil dari luas lingkaran dengan pi 3,14 dan jari-jari 9 itu adalah 254,34. Selanjutnya ini, jika ingin membuat fungsi secara default, dapat menggunakan default argumen dengan rumus luas. Di sini kita menggunakan luas persegi panjang. Luas persegi panjang, function, P sama dengan 5, L sama dengan 18. Kemudian kita return P dikali L. Dan kita panggil luas persegi panjang. Nah, kenapa dibilang di sini secara default itu karena di dalam argumennya itu kita sudah memberikan nilai dari si P dan si L-nya. Jadi saat kita panggil lagi, saat kita panggil fungsi ya fungsinya itu akan keluar nilai dari P5 dan L18. Setelah di run, hasilnya adalah 90. Selanjutnya yaitu ada fungsi rekursi. Fungsi rekursi merupakan konsep penting dalam pemrograman, di mana sebuah fungsi dapat memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dengan cara memecahnya menjadi sub masalah yang lebih kecil dan memiliki struktur serupa dengan masalah aslinya. Fungsi rekursi bisa dibayangkan seperti fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, cara kerjanya mirip seperti rumus matematika yang berulang, di mana untuk menyelesaikan masalah besar, kita perlu memecah masalah tersebut menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Dalam implementasinya, fungsi rekursi terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ada kasus basis atau base case, di mana yang berfungsi sebagai kondisi pemberhentian untuk mencegah rekursi tak terbatas. Dalam kasus basis, fungsi memiliki kondisi berhenti, atau kapan fungsi harus berhenti memanggil dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada kasus rekursif atau recursive case, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih sederhana atau lebih kecil untuk menyelesaikan submasalah hingga mencapai kasus basis. Nah, fungsi ini adalah bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil. Contoh dari fungsi rekursi yaitu misalkan kita ingin menghitung nilai suatu faktorial dari bilangan positif n untuk n bilangan bulat. Misalnya diberikan n sama dengan 7, maka 7 faktorial dapat dihitung menggunakan sintaks R sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita membuat fungsi rekursif untuk menghitung faktorialnya, yaitu mendefinisikan faktorial function n.
Kemudian untuk kasus basisnya ada if n sama dengan 0, maka di return 1. Di mana return if sama dengan 0 return 1 ini artinya jika n-nya sama dengan 0, maka fungsi akan berhenti dan mengembalikan nilai 1. Eh, Hal ini karena faktorial 0 sama dengan 1, dan ini akan menjadi titik pemberhentian fungsi rekursi. Yang selanjutnya yaitu untuk kasus rekursifnya, yaitu ada return n dikali faktorial n min 1, di mana fungsi ini mengalihkan n dengan faktorial dari n min 1. Misalnya untuk faktorial 7, untuk n sama dengan 7, yang pertama yaitu 7 dikali faktorial 6, 7 dikurang 1 yaitu 6, kemudian di return lagi 7 dikali 6 dikali faktorial 5, kemudian di return lagi 7 kali 6 kali 5 dikali faktorial 4, sampai seterusnya sampai mencapai kasus basis. Nah, kemudian ketika kita menuliskan print faktorial 7, maka fungsi akan menghitung 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, di mana akan menghasilkan output 5040. Jadi fungsi rekursi ini memecah perhitungan faktorial menjadi perkalian-perkalian yang lebih kecil sampai akhirnya mencapai angka 1. Kemudian menggabungkan semua hasilnya untuk mendapatkan jawaban akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada OOP pada bahasa pemrograman R, di mana terdapat 3 sistem kelas pada OOP pada bahasa pemrograman R, yaitu S3, S4, dan R6. Yang pertama ada kelas S3, yaitu kelas yang paling sederhana dan menggunakan atribut kelas pada objek untuk menentukan perilaku khusus. Nah, contohnya di sini kita akan mendefinisikan kelas mahasiswa MAS ITERA dengan fungsi yang mengambil argumen nama dan umur. Di sini MAS kita tetapkan sebagai list yang berisi objeknya adalah nama dan umur. Kemudian kelas MAS sama dengan mahasiswa, itu berarti MAS kita tetapkan sebagai objek dari kelas dengan nama mahasiswa. Kemudian fungsi akan mereturn nilai dari MAS. Kemudian kita definisikan fungsi untuk melakukan print pada kelas MAS. Di sini yang diminta adalah argumennya ada satu saja, yaitu P, yaitu akan me-outputkan dari nama P dolar nama dan nama umur P dolar umur. Kemudian kita bisa memanggil MAS ITERA itu dengan Alice dan 30. Nah, Alice di sini sebagai nama dan 30 sebagai umur. Kemudian bisa kita print dan hasilnya adalah namanya Alice, umur 30, dan atribut kelas namanya adalah mahasiswa. Kemudian kelas yang kedua di dalam R yaitu ada kelas S4, di mana di dalam kelas S4 ini merupakan sistem objek yang lebih formal. Di sini kita mendefinisikan kelas S4, yaitu the dosen dengan set class. Set class adalah fungsi untuk mendefinisikan kelas S4. Kemudian dosen di sini sebagai objek dari kelas S4. Kemudian ada slots atau atribut yang akan dimiliki oleh objek dari kelas dosen. Kemudian fungsi new pada dosen 1 itu digunakan untuk membuat objek dari kelas S4. Di sini kita membuat objek bernama dosen 1 dari kelas dosen dan mengisi slot nama dengan Alexis dan umur dengan 30. Kemudian di sini kita juga men-set method digunakan untuk mendefinisikan metode khusus untuk kelas S4. Di sini ada fungsi show yang berguna untuk pemanggilan ketika kita menampilkan objek di konsol. Metode ini menerima satu argumen objek yang diharapkan adalah objek kelas dosen. Kemudian di situ kita juga bisa menampilkan
objek dosen 1 yang namanya tadi kita tetapkan namanya adalah Alexis dan umurnya ada 30. Selanjutnya kelas R6. Di sini tuh R6 mirip dengan OOP sebelumnya, tapi dia bedanya sistem OOP yang modern untuk mendukung pewarisan. Nah, yang membedakan itu di R6 itu dia menggunakan bantuan library khusus. Dia ada library khususnya namanya R6 class. Nah, lanjut ke kodenya itu. Di sini kita bakal definisiin dulu kelas R6-nya itu apa. Di sini kita pakai namanya peserta. Terus di dalamnya itu ada public, nama, dan umur. Lalu di sini ada kode inisiasi. Berarti di sini tuh eh, kodenya menyuruh kita untuk ini untuk bagian parameter nama dan umur itu inisiasi dari kita sendiri. Jadi nanti kita masukin nama sama umur sesuai dengan yang kita inisiasikan. Lalu kalau udah semua, kita buat objek dari si R dari kelas R6-nya ini. Nah, di sini kita contohnya nama fungsinya itu objeknya peserta 1. Dia ngambil dari fungsi yang di atas yang udah kita buat tadi dari peserta. Terus dollar new itu artinya kita bikin baru. Di sini inisiasinya itu kita bikin nama sama dengan Elis dan umurnya itu 72. Lalu kalau kita mau print, kita panggil si objek yang barunya ini, peserta 1, dollar print itu untuk menghasilkan eh, panggilan dari objek yang udah kita buat. Lalu kita juga di sini bisa untuk mengubah atribut. Di sini kita panggil dulu nama objeknya apa yang mau kita ubah atau nama fungsinya. Di sini kita mau ubah di peserta 1 dalam peserta 1 dollar umur. Terus di tanda panah 27 itu artinya eh, di bagian umur itu mau diubah ke menjadi 27 karena sebelumnya tadi 72. Lalu pas kita print peserta 1 dollar print maka hasilnya akan keluar seperti ini. Yang hasil pembaruan yaitu nama Elis, umurnya 72 itu hasil yang di atas dan pembaruannya jadi nama Elis, umurnya 27. Sekian pembahasan R6. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya, fungsi dalam bahasa pemrograman R merupakan konsep dasar yang menghubungkan elemen dari himpunan asal atau domain dengan elemen di himpunan lawannya atau kodomain. Dengan menggunakan fungsi, diharapkan programmer dapat menulis kode yang modular dan dapat dipanggil berulang kali, di mana hal ini akan sangat membantu dalam pemeliharaan dan pengembangan kode. Fungsi didefinisikan dengan kata function, di mana parameter ditentukan sebagai input untuk menghasilkan output tertentu. Selain itu, fungsi rekursi juga menjadi bagian penting dalam R, memungkinkan sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Meskipun R bukan bahasa yang dirancang khusus untuk pemrograman berorientasi OOP atau Object Orientation Programming, ia menyediakan 3 sistem kelas. Yang pertama ada S3, S4, dan R6. Di mana kelas S3 merupakan kelas yang paling sederhana dan umum, yang memungkinkan pembuatan objek dengan menambahkan atribut kelas melalui fungsi list dan class. Nah, di sisi lain ada kelas S4 yang menawarkan pendekatan yang lebih formal dengan mendefinisikan objek menggunakan fungsi set class. Dan yang terakhir ada kelas R6 merupakan sistem OP yang lebih modern dalam R yang mendukung fitur-fitur seperti enkapsulasi dan pewarisan, serta menggunakan sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Python, menjadikannya pilihan lebih komprehensif untuk mengembangkan OOP di R. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.